Halo guys, welcome back to my channel. Masih di channelnya Zara 17. Oke, kali ini aku mau podcast nih bareng sama adik-adik aku. Dan di sini aku bakalan kepada salah satu ya. Mungkin bisa kenalin dulu nih. Ada siapa nih di sebelah berarti apa ya? Kiri. Halo guys, aku Sesa. kayak sambung banget ya, tegang banget gitu ya. Iya. Oke, mungkin di sebelahnya bisa kenalin dulu nih. Oke, halo. Halo, saya Aizia. Oke, kali ini kita bertiga bakalan bahas podcast yang lagi seru ya. Tapi pembahasannya lagi seru. Kira-kira yang lagi seru apa nih sih? Apa nih? Ada apa ya? Oke, ngomongin horor aja kali ya. Boleh? Oke, boleh. Oke, kali ini kalian pernah nggak sih nemuin tempat-tempat yang horor gitu? Horor sih banyak ya pastinya. Tapi kalau yang paling horor tuh kayak apa ya? Mungkin tempat-tempat peninggalan gitu ya. Iya, peninggalan sejarah ya. Ya, kalau Tegar sendiri, mungkin sejarah-sejarah yang horor itu ada nggak sih tempat-tempat yang udah nggak dihuni gitu? Kalau Tegal sendiri yang aku tahu tuh yang di Dunsilan itu loh, apa ya, Nirmala gitu. Oh iya, itu bener banget sih. Dan juga kemarin-kemarin kita dengar kabarnya ya, kalau misalkan ada yang meninggal tuh ya, karena ada dua ya kayaknya ya, ada yang besar sama ada anak kecilnya juga. Itu udah kaku banget ya Allah, aku lihat di sosmed atau di media sosial itu udah bener-bener kayak aduh gila banget ya. Bener banget sih. Nah, jadi buat adik-adik semua sih, kalau kita mau main gitu ya, mau main ke tempat-tempat yang memang bener-bener bukan tempat kita, mending ya di itu dulu ya, izin dulu gitu ya. Jadi buat Aisyah gimana nih, buat saran buat adik-adik semua di rumah gitu? Mungkin mainnya jangan yang aduh gimana ya, kayak sewajarnya aja gitu ya. Kalau mau berenang juga jangan di tempat-tempat yang kayak gitu. Gila. Iya sih emang. Bener-bener. Soalnya kan memang banyak anak-anak suka air gitu ya, lebih cenderung kan suka air tuh. Jadi lebih pengennya kayak main air terus kan ya. Jadi ya nggak tahu kok bisa jadi tempat renang tuh padahal kotor gitu ya. Nah iya sih. Baik lagi tuh kalau misalkan ada kayak apa ya, penjagaan gitu loh. Kalau misalkan nggak ada itu malah kita harus was-was gitu. Iya, was-was gitu. Iya bener. Tapi kalau menurut aku sih, aku pernah kesana ya. Ada sebenarnya penjaga, cuma dia nggak terlalu kayak ini banget loh, ketat banget. Jadi lebih kayak ya udah deh kayak gitu, nggak bilang hati-hati ya dek, barangkali ada gitu. Emang di situ banyak banget sih, sampai gedung paling atas pun ada anak yang berani ke sana gitu. Kalian pernah nggak sih ke sana? Kalau ditanya sih pernah ya. Perasaan kalian pas menaikin itu tuh kan naik tangga gitu ya, naik tangga tuh kan ya. Itu gimana tuh? Kan kayak tangganya tuh kayak kurang kokoh gitu loh. Jadi kita tuh masih kayak aduh gimana. Juga ada pegangannya juga ya. Itu juga bikin sih kalau jatuh kayak cuma tergelincir gitu. Aduh. Terus juga emang bener-bener itu banget sih yang nggak ada pegangan dan cuma tangga doang gitu. Nah iya sih, bener sih. Jadi ya udah bangunan lama juga, terus tinggi juga ya. Itu dari zaman kita SD ya kalau nggak salah. Kan pas itu pembangunan kita pun udah lihat ya, karena nggak jadi itu kan masalah apa itu aku nggak paham. Jadi karena wali kotanya ganti, terus jadi nggak diterusin gitu kan. Emang ya udah berapa miliar yang udah dikeluarin tuh, udah gede banget bangunannya. Sebenarnya itu bagus loh. Yang di bawah itu kan yang kolam renang itu kan sebenarnya mau buat itu ya, mobil ya, parkir mobil kan. Iya benar sih. Nah jadi ya kayak gitu sih, mungkin adik-adik semua yang di rumah ya mungkin bisa nonton nih video yang sebelum aku nge-vlog ini ya, di sini nanti aku kasih. Di situ aku juga lihat-lihat sih bangunannya kayak gimana, memang bener-bener serem banget ya Zia. Apalagi tinggi juga. Tapi di balik keseremannya itu, kalau misalkan kita sampai di atas tuh ya gila, bener-bener keren banget. Iya memang benar sih, kita bisa lihat laut bener-bener kayak warna biru banget ya. Itu bener-bener cantik banget sih. Tapi kita harus izin dulu, lebih baik izin dulu biar nanti di sananya juga kita nggak ganggu dia dan dia juga nggak terasa keganggu gitu kan. Nah iya benar sih. Jadi
ya kembali lagi sih kepada kita, kalau kita nggak macam-macam, nggak merusak gitu ya, nggak masalah kalau bikin konten itu ya. Ya warning aja sih buat adik-adik yang suka usil gitu ya. Kadang kan banyak tuh anak-anak zaman sekarang, udahlah paling nggak ada apa-apa gitu. Nah itu yang lagi rame-rame itu kan ya bener-bener rame banget ya. Nah menurut kalian berdua gimana sih saran buat adik-adik kalian nih? Mungkin lebih hati-hati aja ya, jangan sembrono kalau misalkan itu memang bukan wilayah kita, itu aja sih. Oke, selain Nirmala, oke, Nirmala ini kan memang benar-benar gedung, sebenarnya gedung baru ya, dan juga buat spot foto juga kan. Nah, anak-anak zaman SMK sekarang kan banyak ya, juga anak-anak SMK sana juga sama tuh foto-fotonya juga di situ. Dan memang bagus sih bangunan-bangunan kuno, misalnya sebenarnya itu baru bangunan baru gitu ya, cuma belum jadi bangunan tua gitu jadinya. Nah selain Nirmala sendiri, ada bangunan apa lagi sih yang serem gitu? Di Kota Tegal, iya. Kota Tegal sih kan tadi kan udah dari saya ya, mungkin dari Aizia. Oke, mungkin apa ya? Ada yang itu, yang buat spot foto juga yang di dekatnya ke atas. Ini. Oh ya itu namanya apa ya? Teksin. Nah Teksin ini iya juga sih, aku juga pernah vlog di situ. Dan memang kalau bisa dibilang kalau foto atau apa, aku juga pernah bikin foto album di situ juga. Di situ emang kayak merasa ada yang aneh nggak sih? Kalian merasa pernah ke situ nggak? Kalau aku sendiri belum sih, lewat doang sih. Tapi kalau pengalaman pribadi sih ya, kayak gampang sampai kalau aku juga pernah ngambil video di situ. Dan memang ya bilang serem, bangunan kuno juga, terus juga ya bener-bener serem sih kalau menurut aku sih. Jadi buat kalian kalau misalkan mau ambil foto, izin dulu, terus lihat dulu kan tangannya apa aja gitu ya. Jadi lebih ini banget sih. Kalau buat kejadian, pernah nggak sih kalian dengar gitu di situ ada apa gitu? Oh iya, kemarin tetangga aku tuh bilang gini. Nah, aku tetangga kalian juga. Jadi gini, waktu pas itu kan kayak nganterin apa ya, suaminya berobat. Terus habis itu pulangnya tuh sendiri. Terus motornya tuh kayak mati gitu di jalan itu. Bener-bener mati. Terus kan di situ kan kalau malam tuh gelap ya. Iya benar. Nah, gitu. Serem banget gila. Dia bisa bayangin aku. Iya sih emang kalau misalkan tempat-tempat kayak gitu kan ya nggak pernah kasih lampu ya. Kalau rame pun kalau ada festival kayak Ramadan, Teksin Fest gitu dan lain-lain sebagainya sih. Aku juga sering kalau di situ emang kalau misalkan ada kayak event-event itu rame. Tapi kalau nggak ada event ya udah sepi banget sih. Aku juga pernah lewat malam-malam pas itu sama temen aku dan memang bener-bener ini banget sih, serem banget kalau menurut aku sendiri. Nah itu di situ kayaknya ada banyak bangunan ya di situ ya. Iya benar. Bangunan itu rumah-rumah kayak gitu ya kan, nggak pernah pengen masuk gitu. Makasih. Soalnya kayak aduh menguji adrenalin banget sih kalau menurut aku. Jadi nggak tahu kenapa kalau bangunan Belanda, peninggalan Belanda kayak gitu, feelnya itu emang bener-bener kayak angker gitu. Iya sih, walaupun dibuat seramai mungkin, tapi tetap feelnya tuh ngeri gitu ya. Iya benar-benar. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari itu ya, dari bangunan-bangunannya juga bangunannya tuh udah kuno banget dan juga emang bener-bener serem sih ya, iya kan. Nah ya makanya itu kita harus tetap jaga sih ya, jaga diri kita dan juga sopan santun paling pertama gitu ya buat adik-adik semua. Jangan lupa kalau kita lagi sini ke tempat atau ke gunung ya, kadang kan kalau misalkan lagi pengen muncak gitu kan ya harus jaga-jaga tuh, jangan ambil itu mobilnya gitu kan. Nah itu kan jadi bikin kayak serem banget gitu. Dan juga ya mungkin ada yang lain gitu, tempat-tempat yang lain. Jangan jauh-jauh Kak, di sini kan dulu juga serem gitu ya. Oh iya benar. Di sini tuh dulu perpustakaan yang biasanya kalau ada orang yang kesurupan, ya larinya kesiniin gitu. Benar. Nggak tahu tuh kenapa. Iya sih, kadang kalau misalkan kayak di sekolah sendiri itu kan juga serem ya. Jadi pernah tuh aku kejadian pas kelas 12, jadi kayak teman pelajaran gitu tuh
kan kalau pulang sekolah tuh jam 2 tuh kan. Nah itu udah kayak mungkin apa setannya udah mau sekolah atau gimana tuh kan di atas tuh pas itu. Nah pas itu tuh ruang kelas aku sepi. Nah yang belajar di atas itu cuma kelas AGB. Nah di situ ada Miss Anera tuh. Nah terus dia itu mau ngajar kayak denger bubuk gitu di kelas aku, serius. Dan itu dilihat tuh ya, padahal nggak ada angin di jendela sebelah sini, berarti tuh dia gebek gitu loh, kayak kayak gerak sendiri gitu. Pokoknya kayak gerak kayak gini. Dan akhirnya di situ kayak ya tanya-tanya gitu ya, bertanya, nah kok ini kenapa gitu. Padahal di kelas itu kosong. Terus habis itu lihat toh, pas itu emang pada pas itu kayak ngerjain Miss Anera juga. Pas itu emang gak ada anak. Habis itu si anak-anak ini ngerjain Miss Anera, ngumpet di kelas aku. Dan ada temen aku tuh Farah namanya, dia tuh lihat papan tulis padahal gak ada angin, gak ada apa, itu kayak goyang sendiri gitu. Padahal papan tulis kan kayak nempel gitu. Nah itu bener-bener kayak ya Allah, pada lari semua airnya di kelas itu sampai detik itu ya. Semua kalau misalkan mau ambil itu nggak pernah di kelas di bawah kalau nggak di kelas di yang sebelah sana, kalau nggak di kelas sebelah sana pokoknya di sebelah inilah. Soalnya intinya nggak di atas, tapi pas itu kan karena udah mager gitu ya kan, anak-anak teman-teman tuh suka mager gitu, kalau mau turun naik lagi itu agak mager, jadi ya mungkin bisa dibilang sih males gitu ya. males gerak ya. Sampai ya bisa dibilang kayak aduh gimana sih ya, kok bisa kayak gini tuh. Oh ini udah kata berapa tuh gini, ya misalnya udah jam kalian itu pulang tapi kalian tetap masih di sini, jadi udah waktunya dia pulang. Dan sekarang di masa pandemi kayak gini, aduh seandainya baru belajar dari pagi sampai sore dong. Ya enggak sih, apalagi sekolah-sekolah kan semuanya juga pada lockdown tuh ya kan, jarang tuh yang berangkat dan yang ngisi kelas kan nggak ada tuh. Jadi kan paling yang di paling kantor yang rame gitu ya, rame-rame aja sih kayak kantor doang, paling kelas beberapa doang kan yang diisi. Nah itu dia tuh yang bikin serem banget sih ya. Mungkin nanti kita bertiga bakalan bikin vlog horor ya. Biar makin menguji adrenalin gitu. Aduh lagi ngapain nih. Aduh. Oke, nah mungkin satu topik lagi ya yang bakal kita bahas. Kita bahas apa nih yang serem? Pengalaman kalian berdua dong, pernah lihat apa gitu? Kalau aku sendiri sih belum pernah ya, kayak ngeliat gitu ya kan. Aku jujur aja aku tuh orangnya penakut. Belum dilihatin aja udah takut. Jangan sampai ngeliatin aku intinya. Aduh, oke. Tapi kalau misalkan di sekolah aku dulu waktu SMP tuh kayak ada kelas. Nah di situ tuh kayak ada jendela yang goyang-goyang sendiri setiap hari, setiap detik, setiap menit. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apapun, pokoknya itu selalu goyang. Pasti kalau misalkan kita masuk pasti itu goyang. Enggak sih, enggak kita nggak masuk juga itu goyang pasti kayak gitu. Nah, itu udah bangunan kuno atau gimana Sa? Enggak sih, itu kayak kelas gitu. Tapi kata guru yang bisa ngeliat gitu tuh bilangnya gini, oh itu lagi mainan tuh kayak gitu. Tapi kenapa nggak bosen-bosen? Iya kadang kan kalau mainan udah kayak gini sih, ganti lah yang lain gitu kan. Terus kan kalau misalkan di aku juga ada kayak gending gitu loh, apa ya, karawitan Jawa gitu loh. Iya. Nah iya itu mau copat gitu, alat musik Jawa gitu. Itu tuh kalau malam-malam waktu pas itu kan pramuka nyala sendiri, kayak apa ya, ada yang mainin gitu loh. Nah itu kan serem banget, gila ya. Malam-malam dengar suara gending Jawa, gila parah banget ya. Pernah tidur di sekolah ya? Iya pernah. Anggap jaga sekolah. Salah, kan katanya anggap aja rumah sendiri ya. Iya sih bener. Udah sih, pengalaman kalian masih ada nggak sih yang mau diceritain gitu? Sebenarnya ada, tapi bingung nyeritainnya. Aduh. Mungkin sedikit. Mungkin buat yang kepo bisa lihat part 2-nya. Iya. OTW coming soon. Oke, mungkin part 2-nya kita bakalan lebih taruh lagi ya, lebih ke apa ya, luas gitu ya, nggak cuma di Kota Tegal aja. Karena di Kota Tegal juga sendiri kan masih banyak tuh, ada gedung SCS dan juga gedung Pancasila gitu sama ya.
bangun ACS, PDAM kan, alun-alun juga ya gitulah, balai kota, terus ada PAI. PAI itu, terus Puldok, Ember tuh kan ya. Nah itu dia, nanti mungkin bakal kita bahas ya di part selanjutnya, podcast selanjutnya. Tetap stay di podcast 3 darah kali ini. 3 darah Buru-buru. Sekian dulu sih video podcast kali ini bareng 3 darah ya. Ada Zahra, ada Sesa, sama Aizia. Dan waktunya untuk kita pamit undur diri ya. Kita cabut. See you next time. Bye bye.